Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast inspiratif Media Suluh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Yaitu Mas Filza Rizal Nur Afifi sebagai penyuluh agama Islam Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan siang ini kita akan sharing, kita akan diskusi tentang bagaimana sih hubungannya antara Islam dan juga cinta tanah air. Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita ikuti podcast inspiratif kali ini dengan Mas Filza. Demikian pembuka podcast pada kesempatan siang hari ini. Untuk membuka podcast, bagaimana menurut Mas Filza hubungan antara Islam dan juga bagaimana kita harus cinta kepada tanah air? Islam tidak bertentangan dengan cinta tanah air. Justru Islam itu menguatkan cinta tanah air. Sebab salah satu contohnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diusir dari Mekah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, maka aku tidak meninggalkanmu. Begitu juga ketika beliau sudah berada di Madinah, ketika beliau misalkan ada kegiatan di luar Madinah, ketika beliau kembali ke Madinah, beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkahnya menuju Madinah karena kecintaan beliau terhadap kota Madinah. Begitu. Oke. Dari cinta tanah air, Rasulullah SAW juga sudah memberikan contoh bagaimana rasa cinta tanah airnya kepada kota kelahiran. Menurut Mas Filza, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang bagaimana sih kita harus cinta kepada tanah air? Ya, yang masyhur itu hubbul watan minal iman ya. Sebenarnya itu bukan hadis, tapi maknanya benar. Yaitu kita harus mencintai tanah air. Juga itu ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau itu mencintai Mekah, mencintai Madinah, mencintai orang-orang sekitarnya, mencintai tempat beliau berpijak begitu. Oke, sebagai masyarakat yang baik, sebagai bangsa Indonesia yang baik, bagaimana bentuk rasa cinta tanah air kita yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari menurut Mas Filza? Cinta itu kepedulian ya. Misal kalau kita tidak peduli berarti cinta kita dipertanyakan. Kepedulian dengan cara yang paling sederhana, yaitu menjaga ketertiban, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, dan ingin berkontribusi untuk tanah air sekecil apapun, meskipun misalnya hanya mengajar ngaji atau membantu orang yang lemah atau sekadar membayar pajak, itu sudah termasuk bagian dari cinta tanah air. Atau mungkin memilih pemimpin berdasarkan hati nuraninya, bukan berdasarkan materi, iming-iming materi gitu. Oke. Nah, selain bukti cinta tanah air kita dengan bagaimana kita harus bersosialisasi yang baik. Nah, sekarang kan banyak sekali generasi Gen Z ya. Gen Z sekarang untuk menumbuhkan bagaimana sih rasa cinta tanah air kepada anak-anak yang sekarang, anak-anak modern yang relatif aktif di media sosial, aktif dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih senang ke media sosial, penggunaan media sosial. Menurut Mas Filza apa bukti dengan cara menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sekitar. Misalkan Gen Z itu kan suka medsos, dia harus belajar juga selain medsos juga belajar bersosial.
Kalau ketika di medsos bagaimana adab-adabnya? Islam itu mengajarkan adab. Seperti mau tidur ada adabnya, masuk kamar mandi ada adabnya, mau makan ada adabnya. Demikian juga bermedsos itu juga ada adabnya. Sehingga Gen Z harus diajari cara adab di medsos, ditumbuhkan kepeduliannya terhadap tanah air, diajarkan untuk bersosialisasi, untuk bergabung bersama masyarakat. Cinta itu karena sering bertemu ya, karena kita tahu, karena saling mengenal. Kalau Gen Z hanya mengenal medsos dan tidak mengenal masyarakat, maka cinta terhadap masyarakat sekitar itu akan kurang, sehingga dia harus terjun ke masyarakat agar dia mencintai masyarakat sekitar. Kan banyak tuh di medsos itu distraksi yang berisi tentang hal-hal negatif seperti fitnah, hoax dan sebagainya. Maka Gen Z juga harus diajarkan dunia nyata, bahwa dunia itu bukan hanya di medsos saja tapi di dunia nyata. Jika Gen Z sudah menguasai dunia medsos, adab-adab medsos, juga menguasai dunia nyata, adab-adab bermasyarakat, tentu Gen Z akan tumbuh cinta terhadap tanah air secara perlahan akan menguat, begitu. Oke, dari tema kita saat ini, bagaimana kita sebagai masyarakat yang beragama, sebagai masyarakat beragama, agar bisa tumbuh rasa cinta yang secara maksimal untuk menunjukkan cinta kepada tanah air. Orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino. Cinta itu karena bisa sering bertemu, bisa sering mengenal, bisa karena sering berinteraksi, bisa karena sering beraktivitas bersama. Jadi Gen Z itu harus dilibatkan untuk pembangunan bangsa, pembangunan negara sekecil apapun. Pembangunan bangsa, pembangunan negara itu nggak selalu berurusan dengan politik. Dia bisa seperti yang paling sederhana membersihkan masjid, atau ikut kegiatan sosial kemasyarakatan, atau ikut pengajian masyarakat sekitar, atau misalkan bersedekah kepada fakir miskin, atau mengajari ngaji, atau misalkan banyaklah. Itu termasuk bagian dari pembangunan bangsa. Jadi Gen Z jangan hanya diajari medsos saja. Medsos itu sangat penting ya, sangat penting. Dengan medsos juga bisa kita ketahui keadaan bangsa seperti apa, tapi tidak selalu medsos. Yang terdekat dulu seperti apa, begitu. Jadi menurut saya itu harus seimbang antara medsos dan tidak medsos, antara medsos dan kehidupan nyata. Intinya Gen Z, bukan Gen Z, masyarakat beragama secara umum ya. Masyarakat beragama secara umum itu harus dikembangkan nalar untuk berkhidmah, keinginan untuk berkhidmah bagi masyarakat sekecil apapun. Masyarakat beragama harus sadar bahwa sesungguhnya itu agama bukan hanya di masjid atau bukan hanya dalam kesendirian, tapi agama itu juga sosial kemasyarakatan. Sehingga generasi beragama harus menyadari bahwa cara terbaik untuk cinta tanah air adalah berkhidmah untuk masyarakat, apapun itu karena Allah. Berkhidmah untuk masyarakat apapun itu karena Allah. Itu akan menumbuhkan cinta tanah air bagi masyarakat beragama. Beragama bukan hanya di komunitasnya saja, atau di masjid saja, atau di ruang ibadah saja, atau bukan di kelasnya saja, tapi juga luas. Jadi harus ingin berkhidmah secara luas untuk masyarakat, meskipun tidak tidak dikenal, tidak diketahui, dan meskipun sederhana saja, tapi konsisten, sederhana tapi konsisten, gitu. Oke, terima kasih Mas Filja untuk sharingnya kali ini. Kita telah mengikuti bagaimana hubungan antara Islam dan juga cinta tanah air, bagaimana nanti kita harus mewujudkan rasa cinta tanah air kepada
negara kita, tidak hanya dengan mengadakan lomba-lomba dan yang lain-lain, tapi juga menunjukkan dengan cara bisa menggunakan kegiatan sosial bermasyarakat seperti membersihkan masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman, dan juga melakukan toleransi beragama baik dengan teman, dengan masyarakat, dan juga lingkungan di sekitar kita, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan kehidupan setiap hari. Terima kasih dari kami, semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.